Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalin, nama gue Tanca, tukang odong-odong, cinta. Sorry tuh saya gue udah punya pacar. Cewek gue cantik, dia dari keluarga yang mapan dan dia anak kuliahan. Ketawa, kok kayak gak percaya gitu sih? Woi. Wah, ketawa. Beneran. Gue beneran, ya gimana bare minimum gue tuh kayak dia. Kisah ini bermula 6 tahun lalu. Pas gue lagi narik, dia lewat terus keserempet. Akhirnya dia jatuh cinta, jijik banget gue ya. Gue cuma pengen bilang, buat para cowok nih, jangan pernah minder deketin cewek karena kerjaan lu sendiri. Gue kasih aja cewek, yang paling penting yaitu kerja keras kita. Kita kerja keras kalau mau deketin cewek, usaha. Misalnya ada tukang martabak ya, lagi ini nih cewek datang dia suka, harus semangat di situ. Dia ngadonnya harus kenceng tuh kan. Semangat, bikin yang gede sampai nutupin jalan gitu kan. Semangat. Gue kasih aja terutama buat Dewangga tuh barusan. Ya elah Dewangga kerja keras, ganteng doang mah gak cukup kali. Kerja keras. Cewek gue sayang banget sama gue dan dia orang yang paling ngertiin gue. Cuma orang tuanya belum tentu. Maksud gue orang tua mana yang gak kaget anaknya pulang ke rumah bawa tukang odong-odong coba. Kaget pasti, mas di rumah gak ada anak kecil gitu kayak. Calon mantu lu. Lagian cewek itu harusnya ketemu tukang odong-odong di umur dia 4 tahun bukan umur 20 gitu. Sial deh gitu. Cewek gue tuh baik banget, dia selalu nutupin kerjaan gue ke ibunya. Makasih banyak. Makasih. Ya Allah. Kalau ibunya nanya itu si Tanca-Tanca itu kerja apa sih? Dia mah stand up komedian bu, dia udah profesional gitu. Tapi kok mukanya kayak kelihatan capek gitu ya? Dia kenapa sih kalau kesini keringetan mulu gitu kan? Ini mah korupsi kecil berdampak besar ini. Gua bisa ada di titik ini sekarang karena cewek gue, terima kasih banyak, dia selalu support gue. Cuma sekarang karena gue masuk suci tuntutannya makin gede. Baru banget kemarin dia ngajak nikah. Gue ya Allah baru megang uang taping loh gue. Baru ini megang duit beneran di gue. Langsung diajak nikah, gue bilang aja, gue kasih tahu, gue bilang, nggak apa-apa ayo nikah. Cuma yang sederhana aja nikahannya, kayak duitnya bisa kita simpen buat nanti kita rumah tangga. Dia nggak mau ngeyel, aku maunya kayak si Pak Haju. Ya Allah beda. Si Pak Haju di sini, kita di sini. Si Pak Haju mah nggak pernah diserempet ya kan? Lu pernah. Beda. Enak si Pak Haju mah nikah ada Ahmad Dhani ya mertuanya itu. Dia bukan gestar di situ. Gue Tanca, thank you. Dewangga, menurut aku pemilihan materi agak kurang. Kenapa? Saya selalu bilang ini kompetisi loh gitu. Kamu harus dari awal tuh serapat mungkin kalau bisa LPM-nya penuh gitu. Kayaknya ini yang agak nggak terlalu bagus untuk kamu di show yang sekarang ini. Ratanca sekarang. Iya, ada satu hal yang saya selalu senang bahwa kamu tetap konsisten pada personamu. Dan saya pernah bilang personamu tuh sebetulnya luas banget, banyak banget hal yang bisa diambil. Kelucuan dan malam ini terbukti gitu. Menurut saya kamu bukan hanya bisa memilih materi yang jos pada setiap ini dan dari rapat. Ya menurut saya kamu juga
bisa punya taktik itu. Kalau saya ngelihat trennya lumayan bisa di belakang kamu tutup dengan padahal sebetulnya nggak ada hubungannya kan. Iya. Itu bukan itu kan sebetulnya. Atau memang itu Emang itu biar keluar penutupnya. aja. Iya. Kamu tadi melihat waktu, Iya ngeliat waktu. tepat waktu. Tepat. Oke, jadi memang di situ ya. Iya benar Pak. Keren banget loh kalau kayak gitu ya. Sesuai dengan penulisannya. Iya sesuai. Wih, keren banget. Ya udah kompor gas lah. Wah! Selamat malam Usmar Ismail. Gue Andri Sakti dan gue itu alasan untuk ikut stand up adalah biar bisa dicintai banyak orang. Tapi ternyata jalannya sangat berat. Di kompetisi ini aja gue merasa jadi peserta yang paling tidak dicintai. Peserta lain dapat komen lucu, keren, gue doang dapat masih selamat aja loh. Kayak juri nggak ikhlas banget gue ada di sini. Berasa noda membandel. Ketemu Bono pengen nyikat aja. Bahkan gue sering dijadikan bare minimum peserta yang close mic. Pokoknya kalau mau lolos minimal lebih lucu sedikit aja dari Andri Sakti. Udah aman. Tapi perjuangan gue pelan-pelan membuahkan hasil. Sekarang gue merasa mulai dicintai di Suci ini. Penonton mulai ngasih restu. Karena di gue head comment-nya udah mulai berkurang. Pindah ke editor Kompas. Rasain lo. Tayangan dipotong-potong efisiensi lo. Mention juga udah mulai banyak. Story gue udah titik. Jempol gue sampai lecet. Oh ini rasanya jadi komika nasional. DM gue juga udah mulai positive vibe. Diisi dengan emoticon api. Damkar harus waspada. Bahkan ada yang DM buat nyemangatin gue. Bang Andri, gue yakin lu sampai final. Tapi gue scroll ke atas, dia juga pernah DM. Lu gak layak di kompetisi ini. Lu harusnya udah close mic di pendaftaran gitu. Bayangin berkat perjuangan gue bisa merubah benci jadi cinta. Bahkan saking kesini makin bagus penampilan gue. Cinta istri gue juga semakin besar. Gue setiap pulang selalu disambut. Beri tepuk tangan yang meriah buat Andri Sakti. Beri tepuk tangan. Anak-anak Ayu Salim sama calon juara Suci. Istri gue juga nyambutnya pakai kostum spesial. Kemarinan dia nyambut gue pakai baju istri gubernur. Wow. Tapi dari banyaknya cinta yang gue dapatkan, gue merasa kurang lengkap. Karena gue belum dapat cinta dari komunitas gue sendiri. Stand Up Indo Depok. Yang isinya orang-orang jahat. Hari kita tampil berbarengan sama open mic Stand Up Indo Depok. Dan open mic-nya rame. Yang nonton gue gak ada. Kan namanya open mic adalah latihan biar komiknya masuk Suci. Ini gue udah masuk. Dukung dong, hey. Gue sampai nawarin nih tiket buat nonton gue. Gue gak ada materi baru bang, bukan lu gak usah. Gue yang tampil. Ngapain mikirin materi kan? Makanya dari jatah 5 tiket penampil, di gue tuh yang kepake cuma 1. Buat sahabat gue Sigit celana pendek. 4-nya gak kepake. Mau gue jual gak bisa. Karena korupsi kecil berdampak besar. Karena gua ini komika jujur. Pembohong kan udah jadi personanya Dewangga Memukmin. Gua Andri, thank you. Ya, makasih. Andri, wih. Lancar banget, keren. Bahkan gua ngelihat lu gak emosional loh.
Biasanya kalau udah nepok ini, wah berarti lu, wah nih gue dapat. Adi nggak sama sekali loh. Nggak sama sekali dan kelihatannya apa ya, lu menguasai diri banget dan keren banget, relax banget, lancar. Hampir semua yang lu utarakan dapat. Itu bukti bahwa lu punya sense of comedy yang bagus banget tadi. Itu keren banget sih tadi. Untuk Eja, nggak tahu kenapa, kamu menikmati nggak tadi menurut lu? Atau rada bingung sih? Atau rada mikir? Rada mikir. Rada mikir ya, kelihatan banget tadi karena apa? Di awal kamu kosong tuh. Di awal kamu, padahal biasanya kamu taktis banget tuh di depan apa gitu. Nah, kali ini enggak gitu. Aku nggak tahu, aku setuju sama Nirina tadi, hati-hati gitu. Jangan, aku tahu kamu kemarin ini bagus terus. Hati-hati, ini bagaimanapun juga ini kompetisi. Kamu harus jangan sedikit pun lengah. Kalau menurut aku itu aja sih menambah yang lain-lainnya. Ya kesimpulannya adalah Andri Sakti, kamu selamat dan kompor gas. Wow! Andri Sakti kompor gas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dipermainin mulu ya di sini ya. Gua mulu dah. Ya Allah, menurut gua seniman yang baik itu adalah seniman yang karyanya lebih besar daripada orangnya. Asik. Itu contohnya gua. Orang-orang lebih tahu odong-odong gua ketimbang guanya. Dari awal kita selalu ada latihan di markas Comika. Ada penonton ditanya, mau dukung siapa kak? Yang odong-odong. Namanya siapa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Yang stand up di sini gua loh, bukan odong-odong gua. Suara gua nggak keluar dari mesinnya. Sedih banget gua. Belum lagi di komentar YouTube juga ada. Prediksi gue yang masuk final Eja, Mukmin sama yang bebek-bebekan. Ada gua, kok bisa mereka bersaing sama Unggas, kok bisa? Sedih banget gua. Makanya gue tahu banget apa yang Pak Indro rasain selama ini. Kayak kalian semua nonton Warkop DKI, kalian bilangnya film Dono kan? Ada banyak. Ada Dono, Kasino sama bebek-bebekan ini nih. Ini nih bebek suka Harley dia nih. Gue sadar, gue di kompetisi ini tuh bukan orang yang dijagoin buat juara satu. Dan gue juga bukan komika yang underdog juga di sini. Gue di tengah-tengah doang ini. Kayak kalian selalu bilang yang juara Eja Mukmin, gue gak ada disebut. Ini ibaratnya nih, gue mau jadi Eja, gue jadi kejauhan. Mau jadi Andri Sakti, gue gak mau. Apa? Amit-amit gue mau begitu. Bisa selamat mulu. Ya Allah. Gak enak tau jadi orang yang kayak gue. Yang muji gue sedikit. Yang nge-hate gue gak ada. Gimana coba gue masuk ini insight-nya, dapat insight dari mana gue? Asik. Lu buka kolom komentar YouTube gue, lu lihat komennya tuh isinya random semua. Ih pria odong-odong itu lagi ya, kenapa? Itu lu muji apa ngehujat sih? Ada lagi yang random udah bukan stand up. Tanca lama-lama mukanya mirip Pak Jokowi. Tanca, thank you. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan pertama saya jelek banget. Jelek banget. Sebenarnya saya tuh masih sedih mikirin Ambon teman-teman.
Minggu lalu demi Allah, Ambon Closmax sedih banget. Dia adalah sahabat akrabku di Suci 12. Ambon Closmax di panggung aku nangis. Di backstage aku nangis. Di parkiran aku happy. Aku happy, si Brekele itu Closmax. Tapi tenang Bon, malam ini aku nyusul, santai aja. Aku pulang, bodo amat. Santai aja Bon. Aku sahabatmu, kamu 6, aku 5. Santai aja. Tenang aja. Santai aja Bon, prediksi final Mukmin aja sama bebek-bebekan gak ada kita. Santai aja kali. Ambon, Ambon tuh kan sebenarnya peserta yang diunggulkan ya. Waktu dia close mic banyak yang kaget. Penonton kaget. Satpam Kompas kaget. Rizky Ambon lo kaget. Kok bisa gua keluar ya? Dia kaget. Saya tahu dari mana kalau dia kaget. Pulangnya saya nemenin dia motoran berdua, saya dibonceng. Demi Allah, Ambon lawan arah. Ambon lawan arah. Dia lawan arus, dia pikir dia salmon kali ya. Hah? Dia pikir dia salmon melawan arus. Sadar, hei Ambon, kamu itu Rizky Ambon bukan Rizky Salmon. Sadar, santai, kalau mau ngelawan arus malam ini kita lawan arus dimanapun. Ayo kita lawan. Seluruh Jakarta kita kelilingi, kita lawan arusnya. Aku siap melawan arus. Mana sih daerah-daerah Cengkareng, tahu aku. Mana lagi daerah. Ibuku kaget. Siapa yang keluar Le? Rizky Ambon Bu, astagfirullah. Loh astagfirullah. Anakmu lolos kan harusnya alhamdulillah ya. Kok bisa sesayang itu sama Rizky Ambon? Ngapain sayang penampilanku pertama lo Bu? Ngaku nih ini. Penampilan pertamaku lo jelek. Makanya hari ini aku gak siap. Semisal aku ngechat ibuku. Siapa yang keluar Le? Aku Bu. Sebenarnya ada satu yang lupa aku teman-teman. Terakhir ini. Ibuku tuh ngomong, Andri Sakti kok kuat ya Le? Lah itu aku yang gak kuat, Andri Sakti kenapa kuat? Tuh kan, aku nyusul beneran Bon, thank you. Ya, Ratansa. Ya Pak De. Keren sih, keren. Bener, aku ngelihatnya keren. Kamu banyak kemajuan banget. Aku merasa bahwa kamu benar-benar mendengarkan keempat juri ini. Dan improve dari apa yang dikatakan 4 juri ini. Dewangga. Gue ada catatan sama juga, cuman 2 kata aja. Tapi gue pernah tanya, pertama kenapa? Linglung aja Pak, nggak tahu aku. Kenapa Sesuai nggak sama tulisanmu? Sesuai. Sesuai, tapi aku kok merasa kamu nggak dapet sense of komedinya gitu. Nggak bisa memperkirakan di sini lucu, di sini enggak, di sini lucu. Aku merasanya seperti itu. Tapi ya tetap lucu. Di sini gue tulisannya ini baru. Gitu. Ini tulisannya kayak gitu. Jadi aku cuma mau kepengen bilang sama kalian bahwa cuma 2 kata ini aja sih untuk kalian. Kompor gas dua-duanya. Wow!